calon presiden tuh harus sejahtera suami istri. Betul? Siapa yang mau calon presiden yang gak pakai istri? Mau? Ngakak, Ketum Hanura singgung jangan milih capres tanpa istri, Gerindra ngamuk, tuding menghina Prabowo. Loh, kan kenyataannya memang gitu, kok ngamuk? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jadi kalau saya pribadi kan saya memilih udah jelas memilih Ganjar ya dibandingkan Prabowo, apalagi Anies. Saya no sama sekali. Prabowo meskipun orang selalu bilang ini di endorse sama Jokowi dan lain, tetap saya bilang saya nggak bisa. Karena apa? Yang ngelihat track record kan Bang, gitu loh. Dia dua periode 2014, 2019 itu siapa pendukungnya? Kan pendukungnya itu yang sekarang ngedukung Anies gitu. Yeah. Meskipun kemudian di 2019 dia dirangkul oleh Jokowi, tetap kan nggak bisa itu yang namanya track record itu dihilangkan. Belum lagi misalnya faktor saya seorang aktivis 98 juga tahu dulu bagaimana perannya ketika zaman Orde Baru gitu. Itu yang bikin Gerindra dan Prabowo panik luar biasa. Beda dengan PDI Perjuangan. Mereka punya Jokowi, mereka punya Ganjar, punya Gibran, dan banyak kader-kader muda lainnya yang siap membawa nama partai. Line up-nya PDI Perjuangan ini yang sulit dikalahkan oleh banyak partai lain. Apalagi oleh Gerindra yang hanya punya satu nama besar doang. Karena itu sebagai strategi kemenangan, mau nggak mau Prabowo harus bergantung pada Jokowi yang kader PDI Perjuangan. Kalau gagal, Prabowo harus bergantung pada Gibran yang juga kader PDI Perjuangan. Gagal lagi misalnya, nanti bisa-bisa bergantung pada Jan Etes yang lagi-lagi nanti adalah kader PDI Perjuangan. Kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah kemarin bahwa Prabowo ini menang telak dari kedua bakal calon ini. Karena apa? Karena menang tua katanya. Lebih berpengalaman. Sementara Anies dan Ganjar ini disuruh cari pengalaman dulu. Iya, pengalaman kalah. Pernyataan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO menuai kontroversi di publik. Pasalnya, ia menyinggung calon presiden yang tidak memiliki istri di hadapan para kader Hanura. Peristiwa itu terjadi saat OSO bersama calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara Jalan Sehat Bersama yang digelar DPD Partai Hanura Jawa Timur di alun-alun Tugu Proklamasi Surabaya pada Minggu 1 Oktober. Ganjar turut membawa sang istri Siti Atiko Supriyanti dalam acara tersebut. Kata OSO yang kemudian viral di media sosial, siapa yang mau calon presiden yang nggak pakai istri? Video itu pun akhirnya viral sampai ke juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu pun lantas menanggapi lewat akun media sosial X miliknya. Tanggapan diberikan lantaran di antara 3 baca pres yang kini muncul, hanya Prabowo Subianto lah yang belum memiliki istri lagi setelah dirinya bercerai dengan Titik Soeharto. Dhanil mengucapkan terima kasih atas hinaannya kepada Prabowo. Kepada OSO, ia mengingatkan bahwa Prabowo tidak punya waktu untuk menanggapi pernyataan yang penuh dengan rasa kebencian itu. Prabowo, kata dia, menginginkan semua bersatu dan saling hormat menghormati. Aduh, kok baper sih? Sebenarnya ini nggak menghina loh, cuma kenyataannya kan memang begitu. Walaupun saya juga nggak mendukung Pak Oso untuk menyindir hal sensitif seperti ini. Kasian loh Pak Prabowo sampai disindir begini. Jangan-jangan nanti marah terus, dilempar HP kan berabe. Apalagi kalau sampai ngambek dan rujuk sama Titik Soeharto. Bisa geger lagi nih bawa agenda cendana. Ups, kenapa sih masalah istri ini perlu dibahas dan menjadi pembicaraan? Karena ya pasti suatu saat kita pasti akan sampai pada pembahasan soal istri. Tanpa bermaksud bergunjing membicarakan rumah tangga orang ya. Bahwa Prabowo tidak punya istri memang tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Masa nggak punya istri disebut punya istri? Kan lucu. Sementara di sisi lain kita bisa melihat Ganjar Pranowo begitu nyaman dan bahagia dengan keberadaan seorang istri di sampingnya. Siti Atiko Supriyanti, perempuan tangguh berwajah teduh yang sampai saat ini selalu setia menemani Ganjar Pranowo.
Dalam kenyataannya, keberadaan seorang istri bukan hanya mendampingi. Seorang istri juga harus proaktif menyokong kinerja suami. Disinilah letak pentingnya peranan Siti Atikoh sebagai calon ibu negara. Selain mengurus rumah tangganya dengan Ganjar, Siti Atikoh selaku mantan ibu gubernur punya banyak tugas loh yang berhubungan dengan kegiatan sosial, terutama tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, dari sini kita bisa sadari betapa pentingnya peranan ibu negara bagi Indonesia. Mengingat Indonesia kan memiliki jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi. Dengan kepulauan yang juga begitu banyak, Presiden pasti akan sangat terbantu dengan keberadaan seorang ibu negara. Sekalipun memang tidak ada undang-undang, ketentuan, pedoman, atau literatur yang mengatur tentang peran ibu negara, tugas ibu negara jelas tidak mudah. Selain harus bisa aktif dan luas di depan tokoh-tokoh dunia, ibu negara juga harus bisa menjalin kedekatan dengan semua lapisan masyarakat, bertemu langsung dengan rakyat, bahkan memberikan solusi kepada rakyat di saat melakukan kunjungan. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya tugas seorang ibu negara. Ibu negara bukan hanya sekedar pendamping loh, apalagi pajangan semata. Keberadaan seorang ibu negara benar-benar dibutuhkan oleh sebuah negara. Nah, kebetulan nih dari ketiga capres, hanya Prabowo saja yang tidak memiliki istri. Maaf, tapi itu kenyataannya. Ganjar kan memiliki Atikoh dan Anies memiliki Ferry Farhati. Jadi saya tidak ingin menjadi anak bangsa yang tak punya ibu negara. Ini keinginan pribadi saya loh ya. Karena kan kita bisa melihat temperamennya seorang pemimpin jika tak memiliki pendamping hidup. Ups, jadi bagaimana menurut Anda? Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Nah, tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak sekolah yang mau ujian dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan 2 baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini. Pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa.
Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?